Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ahmadeti beserta rekan-rekan saya yaitu Ahyar dan Sama. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai materi keramik, polimer, dan komposit untuk memenuhi mata kuliah material dan proses manufaktur. Baik, yang selanjutnya adalah kita akan membahas struktur dan properti dari keramik. Oke, boleh di next. Keramik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu keramos yang berarti barang pecah belah atau barang yang dibuat dari tanah liat yang dibakar atau baked clay. Di dalam keramik ini sendiri mengandung senyawa logam atau semilogam dan satu senyawa non-logam atau lebih. Untuk ikatannya sendiri adalah bisa ikatan ionik atau ikatan kovalen. Next. Yang selanjutnya adalah impurities atau ketidakmurnian. Ketidakmurnian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada substitusional anion, yaitu ketika ada ion yang bermuatan negatif masuk ke dalam ikatan. Yang selanjutnya adalah substitusional kation, yaitu ketika ada ion yang bermuatan positif masuk ke dalam ikatan. Dapat dilihat bahwa ketika ada ion negatif yang masuk ke dalam ikatan, karena ikatannya nanti akan kelebihan muatan negatif, sehingga anionnya akan keluar. Sedangkan untuk yang substitusional kation, ketika ion bermuatan positif masuk ke dalam ikatan, karena akan kelebihan muatan positif, maka kationnya akan keluar. Next. Yang selanjutnya adalah defect atau kecacatan. Untuk kecacatan dalam keramik sendiri dibagi menjadi 4, yaitu vacancies, yang kedua interstitial vacancies, lalu ada Frankel defect, dan yang terakhir adalah Schottky defect. Untuk vacancies itu sendiri berhubungan dengan ketidakmurnian tadi. Ketika ada anion yang lepas atau kation yang lepas itu disebut vacancies. Lalu untuk yang interstitials itu biasanya terjadi di kation, yaitu ketika ada dua kation yang berdekatan atau ya bergabung. Untuk Frankel defect itu gabungan dari anion vacancies dan maaf, kation vacancies dan kation interstitials. Lalu untuk yang Schottky defect itu gabungan dari adanya anion vacancies dan cation vacancies. Next. Kemudian kita akan masuk ke properti atau sifat pada keramik. Bahan keramik sendiri ini mempunyai sifat yang lebih rapuh daripada logam. Dan biasanya juga materialnya ini lebih keras daripada logam. Kemudian kita akan masuk ke aplikasi dan proses keramik. Pada bagian ini, saya akan membahas mengenai klasifikasi material keramik yang dibagi menjadi 6. Yang pertama ada glasses atau kaca, barang-barang kaca, lalu ada clay products atau tanah liat, ada reflectories, abrasive, cements, dan advanced ceramics. Untuk glasses sendiri biasanya berguna pada barang-barang yang umumnya pada barang optikal, dan kompositnya sendiri dia komposit yang menambah kekuatan, yaitu atau komposit reinforced, dan biasanya juga pada containers atau household. Untuk clay products atau barang tanah liat sendiri bisa digunakan pada whiteware. Whiteware itu adalah produk keramik yang umumnya berwarna putih. Lalu bisa juga pada struktural. Kemudian pada reflectories sendiri adalah bahan yang tahan dari dekomposisi akibat panas, tekanan, ataupun zat kimiawi. Umumnya digunakan pada batu bata. Lalu ada abrasif sendiri biasanya merupakan bahan amplas yang gunanya untuk menghaluskan, menggerinda, atau juga memotong. Dan contohnya sendiri seperti sini ada amplas untuk pemotongan dan polishing atau penghalusan. Kemudian yang kelima adalah semen. Semen sendiri gunanya pada komposit dan untuk struktural. Dan yang terakhir ada advanced ceramics, biasanya dapat kita lihat pada mesin rotor.
dan juga sensor. Untuk pengaplikasian material keramik sendiri ada bermacam-macam. Dari grafik yang kami tunjukkan di sini, pengaplikasian material keramik dapat dilihat untuk pada alat pemotongan, lalu ada pada komponen mesin jet, lalu pada hip implant atau implantasi untuk paha, dan yang terakhir pada komponen-komponen elektrik. Selanjutnya ada fabrikasi keramik. Jadi fabrikasi keramik itu terdiri dari 3. Yang pertama ada glass forming process, cementation, particulate forming process. Untuk glass forming process ini terdiri dari blowing, pressing, drawing, dan fiber forming. Kemudian untuk yang particulate forming process itu terdiri dari powder pressing, hydroplastic forming, slip casting, tape casting, dan 3D printing. Next. Nah, ini merupakan ilustrasi dari pemrosesan glass forming process. Di sini ada ilustrasi dari proses pressing dan blowing, fiber drawing, dan juga sheet forming. Ini juga terdapat ilustrasi dari proses particulate forming process. Ada hydroplastic forming, slip casting, dan juga tape casting. Baik, yang selanjutnya adalah struktur dan properti polimer. Boleh next. Untuk struktur polimer itu sendiri ada 4. Yang pertama ada linear, lalu ada branch atau bercabang, lalu ada crosslink, dan yang terakhir adalah network. Untuk polimer linear itu sendiri adalah polimer di mana unitnya berulang dan bergabung bersama dari ujung ke ujung dalam bentuk rantai tunggal. Kalau yang polimer bercabang itu adalah polimer yang terdapat cabang, di mana cabang tersebut terhubung dengan rantai utama. Cabang tersebut dihasilkan dari reaksi samping yang terjadi selama sintesis polimer. Yang ketiga yaitu polimer crosslink. Polimer crosslink itu ketika rantai linear polimer yang berdekatan bergabung menjadi satu pada berbagai posisi dan diikat menggunakan ikatan kovalen. Dan yang terakhir adalah polimer network, yaitu gabungan monomer multifungsi yang membentuk 3 atau lebih ikatan kovalen yang berbentuk jaringan 3D. Next. Yang selanjutnya adalah karakteristik kimiawi polimer. Untuk karakteristiknya dibagi menjadi dua, yaitu termoplastik dan termoset. Untuk termoplastik itu struktur crosslink polimernya sedikit. Selain itu juga bersifat elastis dan melunak saat dipanaskan. Untuk yang termoset itu struktur crosslink polimernya signifikan atau banyak dan bersifat keras dan rapuh, dan ketika dipanaskan tidak akan melunak. Yang selanjutnya adalah fabrikasi polimer. Untuk fabrikasi polimer ini dibagi menjadi 3, yaitu ada compression transfer dan compression dan transfer molding, lalu ada injection molding, dan yang bagian yang pertama yang terakhir itu adalah extrusion, lalu ada fill and fibers, dan yang ketiga ada 3D printing yang dibagi menjadi fuse diffusion molding, lalu ada stereolithographic, lalu ada polyjet printing, dan yang terakhir adalah continuous liquid interface production. Next. Berikut beberapa ilustrasi dari teknik forming dari polimer. Yang pertama ada transfer molding, lalu ada injection molding, ada juga blow molding, dan yang terakhir adalah extrusion. Kemudian kita akan masuk dalam mengenai definisi dan klasifikasi komposit. Jadi apa itu komposit? Komposit adalah pengkombinasian antara dua material atau lebih
untuk memperoleh sifat material yang sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Nah, pada komposit sendiri memiliki dua fase pembentukannya. Yang pertama ada fase matriks. Fase matriks sendiri bersifat ya kontinu, yang tujuannya sendiri untuk sebagai komponen pembentuk dan pengikat komposit. Dan pada fase matriks ini juga biasanya akan mentransfer stres atau tekanan kepada fase yang lain. Dan yang kedua yaitu adalah fase dispersi yang bersifat diskontinu dan dikelilingi oleh matriks. Fase dispersi ini tujuannya untuk memperkuat komposit atau reinforcing. Berikut adalah klasifikasi kompositnya, dibagi menjadi tiga poin utama, yaitu adalah particle reinforced, fiber reinforced, dan struktural. Pada particle reinforced memiliki partikel yang sangat besar dan terdapat fase dispersi untuk memperkuat komposit, seperti pada ilustrasi yang pertama. Lalu yang kedua yaitu fiber reinforced. Fiber reinforced sendiri adalah memiliki tarikannya yang sangat kuat atau tensionnya dan memberikan kekuatan yang signifikan pada komposit. Fiber reinforced sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada sifat yang kontinu dan discontinue. Pada kontinu sendiri kita bisa lihat bahwa partikelnya ini sejajar, sedangkan pada discontinue dibagi menjadi dua dengan partikelnya yang pendek-pendek. Akan yang pertama adalah yang sejajar dan yang kedua adalah partikel yang random. Lalu yang ketiga adalah struktural. Struktural sendiri dibagi menjadi dua, yaitu adalah laminasi dan sandwich panel. Pada laminasi sendiri merupakan penumpukan dan pengikatan antara lembar-lembar fiber dan kekakuannya sendiri seimbang. Sedangkan pada sandwich panel yang itu merupakan honeycomb core antara dua lembar material, memiliki sifat yang densitasnya rendah dan kekakuan lenturnya ini besar. Selanjutnya ada proses manufaktur pada komposit. Untuk proses manufaktur pada komposit ini terdiri dari 4, yaitu pultrusion, filament winding, prepreg production, dan structural composite production. Berikut merupakan ilustrasi dari proses manufaktur pada komposit dari pultrusion, filament winding, dan prepreg production. Baik, sekian dari presentasi kami mengenai keramik, polimer, dan komposit. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.